Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi Peka Kreatif kebetulan hari ini di malam ini kita berada di Kabupaten Natuna, tepatnya di Kota Ranai, dan sekarang kita lagi duduk-duduk di Natuna Dive Resort. Nah, malam ini kita akan ngobrol santai tentang perkoperasian yang ada di Natuna, Kota Ranai. Di Kabupaten Natuna, di Kota Ranai. Nah, kebetulan sekarang abang-abang kita yang ganteng-ganteng ini udah pada kumpul semua di sini. Kebetulan mereka dari Koperasi Bumi Natuna Indonesia. Nama yang sangat bagus. Dan langsung aja aku ingin memperkenalkan abang-abang kita dari Koperasi Bumi Natuna Indah. Natuna Indonesia. Oh iya, Bumi Natuna Indonesia. Nah, langsung dari ketua untuk memperkenalkan diri ketua. Dengan anggota-anggotanya. Baiklah, kenalkan saya Yusuf Rizal, biasa dipanggil Ijal. Saya adalah ketua Koperasi Bumi Natuna Indonesia. Adapun di sebelah saya ini adalah Bendahara Koperasi KBNI. Saya atas nama Putra Asri Mandala. Dan di sebelah kanan saya sekretaris. Saya Harjono selaku Sekjen daripada Koperasi Bumi Natuna Indonesia ya, yang dipilih secara musyawarah ya di Trend Sentral pada tanggal 28 Agustus Juli yang lalu. Selanjutnya di samping saya yang abang yang ganteng ini, silakan Bang. Saya sendiri Edo Juliasmi, panggilan akrab Edo. Alhamdulillah diberi amanah sebagai ketua pengawas Koperasi Bumi Natuna Indonesia. Selanjutnya silakan saya. Saya selaku pengawas 1 dengan nama Randy Mariansa, bertugas sebagai pengawas di Koperasi Bumi Natuna Indonesia. Nah, itu adalah sedikit perkenalan daripada abang-abang yang asalnya dari Koperasi Bumi Natuna Indonesia. Oke, baiklah, langsung aja. Iya, Bu ya. Ibu dari mana, Ibu? Kok Ibu sendiri yang paling cantik di sini, Bu ya? Iya, Paling kami cantik. dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepri nih kan, yang jalan ke sini mau lihat nih, ternyata di sini ada koperasi yang anggotanya dari UMKM dan anak-anak muda ya kan, yang tentunya udah kreatif. Nah, ini ada contoh-contoh produknya. Tapi Iya. nanti bisa dijelaskan kan kenapa sampai berdirinya koperasi ini. Siap, Mungkin siap. kita silahkan nih siapa yang bisa menyampaikan. Baik, saya selaku Sekjen ya di KBNI. Sekjen Koperasi. Iya, biar lebih keren gitu panggilnya Sekjen ya. Sekjen, Iya. betul, Bang. Jadi latar Bahasa belakang. Melayu pun tak apa. Iya boleh, karena nama Harjono namanya Jawa tapi produknya Melayu. Wajah pun Melayu ya. Jadi Bapak dan Ibu, pertama sekali kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Bumi Melayu Natuna ya. Dan setelah beri kesempatan malam ini kita dapat berbincang-bincang tentang produk Koperasi Bumi Natuna Indonesia. Jadi yang melatar belakangi berdirinya KBNI atau Koperasi Bumi Natuna ini adalah awalnya kami dari pelaku IKM ya, industri kecil menengah Kabupaten Natuna ini mendapat undangan untuk pembinaan pelaku UMKM atau IKM Kabupaten Natuna oleh Disperindak Kabupaten Natuna. Jadi setelah beberapa kali kami diundang, diberi pelatihan tentang produk, bagaimana standar produk ini yang baik ya, termasuk packagingnya ya, dan masuk pemasarannya. Nah, kemudian dari kegiatan yang dilakukan di Disperindak ini, kami dari pelaku UKM ini berpikir karena kalau tanpa ada komunitas, organisasi, ada koperasi, pelaku UKM ini berdiri sendiri, berjalan masing-masing. Nah, dengan adanya kami berkumpul, maka dapatlah suatu ide bagaimana pelaku UKM ini disatukan melalui suatu wadah yang namanya koperasi. Sehingga dengan ada koperasi ini, ya kita bisa saling sharing, saling membuat satu visi ke depan bagaimana pelaku UKM ini bisa tumbuh berkembang, kemudian naik kelas dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada berjalan masing-masing. Nah,
ini latar belakangnya. Jadi kami disupport juga oleh Rodinas Berizak ya. Kemudian ya tentu latar belakang tadilah yang membuat kami mau membuat koperasi. Dengan koperasi ini kami yakin bahwa IKM Natuna ini kalau sudah bersatu akan mendapat suatu kesejahteraan bersama gitu. Mungkin nanti Pak Ketua yang akan menambahkannya. Baiklah. Saat ini kan sudah dijelaskan oleh Pak Sekjen, ya kan, Sejarah tentang berdirinya. sejarah berdirinya Tentang koperasi sejarah kami berdiri. tadi, sehingga ada pun komoditas kami tadi kan menjawab pertanyaan daripada kawan-kawan kan, kesusahan dalam memasarkan produk, ya kan. Secara geografis memang tempat kita jauh, Bu. Jadi kemarin tuh ada rekan tim kita yang jual produk kayak gini kan di Lazada. Jadi ada pemesanan satu, tapi biaya pengiriman itu 1 kilo udah sampai 60 lebih ribu Besar gitu biaya ya. kirim. Itu. Dan ada juga kawan-kawan yang mendapat orderan di luar gitu 1 ton, tapi tak mampu untuk pesanan gitu memproduksinya. Maka dengan kita terbentuknya koperasi tadi kan tujuannya adalah apabila dapat pemesanan dari luar kita bisa mengcover. Caranya tadi misalkan kalau ada pemesanan 1 ton di luar kan, maka kita akan bagi nih, mungkin Bapak si A 100 kilo, yang B 100 kilo, sehingga masing-masing IKM ini bisa tumbuh. Tapi SOP-nya tetap dari kita koperasi. Nah, pengawasannya kita juga, sehingga rasa pun tetap satu. Apapun yang dibutuhkan baik 1-2 ton ke depannya, insya Allah kami usahakan bisa mengcover itu. Nah, jadi tak ada monopoli, misalnya kan, tapi kita tumbuh sama-sama demi kemajuan kita sama-sama IKM. Demi majunya IKM. Terus di sini yang bisa klasifikasinya untuk menjadi anggota koperasi itu siapa-siapa aja tuh, Bang? Kalau saat ini ya di anggaran dasar kita itu adalah pelaku yang mengolah bahan mentah menjadi produk yang siap untuk dipasarkan. Itu udah bisa menjadi anggota kita. Intinya itu pelaku IKM tadi. Jadi pelaku IKM ya, Iya. yang ada di Natuna ya. Iya, Jadi ada di sudah dirangkum lah di dalam koperasi ini, Iya. disatukan di dalam. Kalau boleh tahu koperasi. tuh untuk ini kita kan IKM itu. Iya. Untuk sementara ini anggota yang Abang bentuk ini koperasi Bumi Natuna Indah ada berapa kira-kira yang dari IKM tuh anggota dia Ada tuh? berapa orang? Kami Ada berapa? saat ini ada 30 anggota. Cukup banyak. Iya. 30. Jadi kita bergerak, ada yang memproduksi kerupuk atom, ikan salai, ikan nepo, Udah kan, banyak kerupuk gitu kan, dan banyak macam yang lainnya. Apa? Pisang coklat lumer. Oh, Ya. pisang Ibu coklat. memang lumer Baru cepatnya, bilang boleh Ibu ini. buka aja ya. Iya. Kita rasa Pak. Bisa rasa ya. Jadi untuk mungkin ada bisnis plan lah ya, ada rencana-rencana bisnisnya yang udah disiapkan, itu bisa dijelaskan karena kan karena saya lihat nih orang-orang muda di sini mungkin bisa ada inovasi mungkin di dalam yang koperasi yang udah kita bentuk itu seperti apa, Bang? Jadi bisnis plan kami itu sebetulnya ada 3 bidang, ya kan? Satu bidang jasa, kedua bidang konsumen atau retail, habis itu di bidang produsen. Nah, kalau misalkan di bidang jasa ini saat ini kita lagi fokus untuk kemasan. Jadi macam mana produk IKM ini salah satu untuk naik level kemasannya harus kita lebih baik lagi lah gitu kan, create. Jadi contohnya, nah ini tadi Bu, ya kan, ini salah satu sampel juga. Kenapa tidak kami bawa produk ini bagus semua? Jadi inilah salah satu tahapnya. Mungkin waktu kita pertama merintis kan kita sudah menggunakan kemasan yang kayak Ya, gini. seperti ini, Nah, ya. setelah kita dibimbing gitu kan, dibina Sini, oleh kayak Disperindak, gini, kita udah mulai pakai label. kasih identitas gitu kan, Ya, identitas. ada label. Nah, setelah berkembangnya zaman, kompetitor di luar sana semakin kreatif. dapat pelatihan, Ya, sudah dapat pembinaan. pelatihan, pembinaan. Jadilah Tentunya yang kita ini. lebih inovatif lagi gitu kan. Macam mana supaya bisa menembus pasar di luar sana. Nah, salah satunya kemasan juga kita ikut Full cover. full color ini.
Ini untuk packaging ini ada bikin sendiri atau pesan di luar atau bagaimana? Dari Untuk- koperasi gitu. Ya, untuk saat ini kan koperasi kita akte notaris itu baru terbentuk besok baru sebulan gitu. Oh, oke. Saat ini kita masih pesan di luar, tapi tidak menutup kemungkinan target 5 tahun koperasi bisa membuat jasa kemasan di Natuna ini. Nah, betul. Oh, jadi untuk sementara packaging ini Iya. pesan di luar Pesan daerah. dulu. Ya. Oh, dari Jadi yang kedua tadi adalah retail kan, konsumen ya, bidang konsumen atau retail itu pemasaran itu salah satunya. Jadi koperasi ini kan mencangkup kawan-kawan yang lain akan berusaha mencari pembeli di luar sana. Nah, kalau pembeli sudah dapat, ya kan, kami bermain di bidang produk apa namanya, sembako gitu. Pemasarannya ada sembako. Jadi tujuan nanti dari pemasarannya untuk 5 tahun ke depan itu supaya dapat pemasaran bukan hanya di tingkat nasional, kalau bisa di internasional. Ya, Dan bisa ekspor lah. ya, ekspor, ya. ekspor. Soalnya kami melihat Bu, kan di Natuna ini kan ada PLBN, ya kan? Kenapa produk Malaysia bisa masuk di sini, sedangkan produk di sini pun kualitas pun bagus juga. Kita pengen masuk ke sana. Nah, itu makanya kami tadi membentuk suatu apa namanya koperasi ini supaya apabila ada permintaan banyak kita bisa untuk mengcover itu semua. Jadi pelaku IKM pun bukan tumbuh sendiri-sendiri tapi kita tumbuh bersama. Ada wadahnya. Iya, itulah ada namanya wadahnya. koperasi. Itulah tujuan Nah, kami. jadi koperasi kita ini nih, kami juga datang ke sini sebenarnya juga ingin menyerahkan akte notaris yang udah siap ya. Iya. Nah, akte notaris itu salah satu program dari pemerintah Provinsi Kepri, dari Pak Gubernur kita untuk membantu koperasi kita agar tidak mengeluarkan biaya ketika mengurus akte ke notaris. Dan kami kan nanti serahkan nih, barangnya udah ada tuh. Nah, barangnya udah ada, nanti kita serah terima, ya kan? Nah, ini Bu Santi yang Bu Santi. ini. Terima kasih. Nanti ini akan kita serahkan ke Bapak ya. Iya. Nah, selain itu tadi sebelum kita ke koperasi PKK Kabupaten Natuna, kami kan sempat ketemu nih dengan ibu-ibu PKK di Kabupaten Natuna. Ternyata udah ada koperasi juga. Iya. Nah, mungkin nanti kita bisa kerjasama sama mereka. Gitu kan, apa-apa aja yang kita bisa kerjasamakan. Nanti mungkin kita lain waktu lah nanti akan kita bahas lagi. Nah, gitu. Nah, setelah dari koperasi PKK, tadi kita ke sentranya kan? Ya, Ada sentra Atom, kerupuk atom dan sentra ikan salai. Nah, itu saya lihat kayaknya dari Kementerian Perindustrian Iya. Perdagangan ya. Iya. Nah, itu tadi kita udah menuju ke sana tuh. Nanti kita di podcast kita nanti ada kita apa nih? Untuk view podcast kita nanti ada nih sentranya. Nah, gitu. Lagi Bang Firman ada lagi. Nah, ini untuk yang terakhir kalinya. Ah. Cita-cita daripada Koperasi Bumi Natuna Indonesia, harapan kedepannya itu apa nih kira-kira? Harapan terbesar kami ya kan membawa koperasi Bumi Natuna Indonesia ini sebagai generasi muda ini bisa menciptakan pabrik di daerah kami ya kan. Kita kan bisa melihat saat ini kita udah didukung oleh pemerintah menyiapkan sentra ikan asap, kerupuk atom ya kan gitu. Nanti kemungkinan juga kerupuk ubi juga akan dibikin gitu. Sekarang sudah dalam proses pengerjaan. Nah, sudah dalam proses Sentra pengerjaan gitu. pengolahan keripik ubi. Ya. Iya ya. Ini juga nanti ya. 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 Jadi harapan kami ya kan saat ini macam mana kita menggenjot pemasaran ya kan, apabila sudah dapat pemasaran otomatis ya kan para pelaku IKM ini akan dapat kita bagikan misalnya produksinya. Jadi bahan baku kita siapkan kan, ikannya kita siapkan, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan permintaan sudah banyak maka kita akan bangun pabrik di sini. Contoh macam kemarin itu ada permintaan kerupuk ikan 1 ton misalnya kan per bulan. Kalau kita bisa menciptakan pabrik walaupun kecil di sini, otomatis kan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tujuannya kita ada hasil alam ya kan, berupa ikan, dan program daripada pemerintah juga salah satunya hilirisasi. Nah,
kita bisa melihat di Natuna ini kan kebanyakan orang menjual produk mentah, macam kita ekspor ikan. Kenapa tidak kita olah menjadi produk yang jadi, macam kerupuk atom, kerupuk ikan, sehingga menambah nilai jualnya gitu kan, added value kalau bahasanya gitu. Nah, dengan itu otomatis kalau tercipta pabrik, otomatis kita membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, makanya kita bisa menciptakan tenaga kerja di daerah kita, menjawablah permasalahan kita di sini adalah kekurangan lapangan pekerjaan. Semoga itu bisa diatasi. IKM maju, insya Allah daerah Natuna pun ikut maju. Insyaallah. Terus pengembangan kedepannya ini, di samping tadi kita punya pabrik, Ya. ya, kita juga punya armada darat maupun laut sebagai supplier untuk mengantar produk-produk IKM kita ini. Kemudian kita mau nambah juga untuk distributor itu bahkan di setiap provinsi kita harus punya gitu. Iya, Jadi betul. sehingga produk anggota koperasi kita ini bisa banyak titik-titik yang bisa kita kirimkan sebagai membantu pemasaran produk anggota kami. Sehingga anggota kita ini dengan banyaknya produk diproduksi setiap bulan, mereka otomatis penghasilan pasti bertambah. Dan sekarang ini untuk tahap awal kami sudah mulai juga ini. Tahap awal ini adalah menampung seluruh anggota dan titip yang tempatnya dititik oleh Natuna. Jadi kalau ada bapak ibu yang wisatawan ya yang dari luar datang ke Natuna, ya belum sampai ke Natuna kalau belum berkunjung ke titik oleh Natuna. Alamatnya di mana? Alamatnya di simpang masuk Masjid Agung Natuna atau samping TC ya. Iya. Pelut ya, bukan? Ya, cappuccino. Gitu. Oh. Jadi gini, Kap, kita kan salah satu di bidang kita ada pemasaran kan. Nanti karena ini kan masih tahap awal, jadi pemasaran nanti ada 2 tempat juga. Pertama kita letak di sentra kita, yang kedua kita letak di tempat saya dan para pelaku IKM supaya produk kawan-kawannya bisa kita serap untuk memasarkan. Soalnya pelaku IKM ini, Bu, bukan hanya di Kepulauan Rana ini aja, ada yang di Pulau Tiga, ada yang macam ini ke Mekarjaya, sehingga kita bantu untuk memasarkan produk anggota supaya itu tujuannya untuk sama-sama tumbuh kita. Jadi dengan adanya koperasi ini IKM atau UKM yang ada di Natuna tidak lagi mengeluh tentang pemasaran, ya kan? Tidak lagi mengeluh tentang bagaimana sih kita mau menjual produk kita, ya kan gitu kan. Nah, ternyata nih adik-adik ini udah memikirkan ini nih semua. Ya mudah-mudahan lah ke depan nanti koperasi kita lebih maju lagi. Tapi jangan lupa nanti kan Bu, nanti kami mau ke ini nih, mau ke Tanjung Pinang, bawa produk. Nanti gimana nih caranya kita memasarkan di sana? Maksudnya tuh kita saling berkomunikasi, karena kan di samping pembinaan ada di Kabupaten Natuna, tidak juga terlepas dari kita di provinsi. Nah kan mungkin itu Bos Li. Oke, baiklah, kayak obrolan kita malam ini dengan abang-abang kita cukup padat, cukup berisi, kalau dibilang cukup berdaging Bang ya. Kita berbual perkara Koperasi Bumi Natuna Indah ini gimana? Indonesia. Oh, indah terus cakap. Siapa lah indah. Alam ini begitu indah. Alam ini begitu Natuna ini begitu indah, maka indah terus cakap Jadi kan. sampai ini pun malam kita buatnya saking kan bapak-bapak, abang-abang ini sibuk, kita sibuk dari pagi sampai sore sampai malam kita podcastnya. Mungkin Bang ada saya tambahan untuk koperasi kita saat ini baru di sosial media kita udah ada juga Facebook ya. Sampaikan Facebook kita aja Koperasi nih di sini. Bumi Natuna Indonesia. Nah, untuk yang mau follow Facebooknya itu Koperasi Bumi Natuna Indonesia. Buka indah terus. Coba dulu nih ini produknya ini. Kita sambil ngobrol kita tutup dulu. Peka Melala. Sekian dari Peka Melala dari Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.